Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan mata pelajaran PPKN. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya, tetap kalian jaga kesehatan, kemudian melaksanakan protokol kesehatan. Jika keluar rumah harus pakai masker, kemudian apabila akan melakukan sesuatu atau setelah melakukan sesuatu ya, kalian harus cuci tangan dengan air yang mengalir dan tetap jaga jarak. Yang pertama dan utama ya, itu kita harus selalu berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran PPKN. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembelajaran hari ini. Baiklah, kita masih di bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita di pertemuan kedua tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Adapun kompetensi dasarnya menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian itu bisa mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian bisa menemukan upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Sebelum kita mulai materi ya, marilah kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa supaya kita lebih semangat lagi.
Ya, demikianlah lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Lagu ini juga menggambarkan keberagaman yang ada di Indonesia ya. Tapi tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bangsa Indonesia. Ya, dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, semoga kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran hari ini. Baiklah, kita masuk materi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dalam permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia yang akan dibahas itu bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, kemudian pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia, dan permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, inilah bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Ada suku bangsa, adat istiadat, budaya, agama, bahasa, ras, dan golongan. Suku bangsa. Coba kalian perhatikan dulu gambar di sini ya. Ini ada berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ya, di mana setiap suku bangsa itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ini dari segi pakaian adatnya ya, semuanya berbeda, nggak ada yang sama. Nah, suku bangsa yang tersebar di Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor geografis, kemudian ada perdagangan laut, dan juga kedatangan para penjajah di Indonesia. Nah, persebaran yang luas ini menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter yang berbeda antar suku bangsa. Kemudian adat istiadat dan budaya. Ahli hukum adat Indonesia yaitu Mr. Van Vollenhoven itu mengklasifikasikan adat di Indonesia yang jumlahnya ratusan menjadi 19 lingkaran hukum adat. Yang pertama, Aceh. Kemudian yang kedua, Gayo, Alas, dan Batak. Kemudian yang ketiga, Minangkabau. Yang keempat, Sumatera Selatan. Yang kelima, Melayu. Kemudian 6, Bangka dan Belitung. 7, Kalimantan. 8, Minahasa. 9, Gorontalo. 10, Toraja. 11, Sulawesi Selatan. Kemudian 12, Ternate. 13, Ambon. 14, Timor. 15, Irian Jaya. 16, Bali dan Lombok. Kemudian 17, Jawa. Ini khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian 18, Yogyakarta. Dan 19, Jawa Barat. Nah, dari ratusan ya adat yang ada di Indonesia ini dikelompokkan menjadi 19 lingkaran hukum adat. Nah, sekarang keanekaragaman budaya daerah. Ada rumah adat, kemudian ada pakaian adat, ada juga tarian tradisional dan juga alat musik tradisional, ada lagu daerah ya. Kemudian ada makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, ada upacara adat, dan juga sistem kekerabatan. Nah, di sini akan disinggung sedikit tentang sistem kekerabatan, di mana masih ada daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan yang ada di Indonesia ini ada sistem parental ya, di mana garis keturunan itu ditarik dari kedua belah pihak, yaitu bapak dan ibu. Jadi kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Ya, ini seperti di Jawa ya, di Jogja dan sebagainya ya. Kemudian
ada patrilineal ya, di mana garis keturunan ini ditarik ya dari pihak bapak ya. Jadi kedudukan laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan kedudukan dari perempuan ya. Ini juga ada beberapa daerah yang masih menganut sistem kekerabatan patrilineal. Kemudian ada sistem kekerabatan matrilineal ya, di mana menarik garis keturunannya itu dari pihak ibu, sehingga perempuan kedudukannya itu lebih tinggi dibanding laki-laki ya. Nah, ini juga ada beberapa daerah yang masih menganut sistem kekerabatan matrilineal ini ya. Tapi ya untuk kebanyakan ya di masyarakat Indonesia sudah jarang ya yang menganut sistem kekerabatan. Cuma ada beberapa daerah tertentu saja. Kemudian agama ya. Keanekaragaman suku bangsa, kemudian letak geografis dan latar belakang sejarah ini merupakan faktor penyebab terjadinya keanekaragaman agama. Seperti dulu penjajah yang datang ke Indonesia, selain mereka menjajah, mereka juga sambil menyebarkan agama mereka. Kemudian ada pedagang yang datang ya ke Indonesia ya, seperti pedagang Gujarat, ini sambil menyebarkan agama Islam. Kemudian pedagang dari India ya, ini sambil menyebarkan agama Hindu atau Buddha ya. Kalau para penjajah dulu itu sambil menyebarkan agama Kristen. Dan juga pedagang-pedagang dari luar negeri ya, mereka datang sambil menyebarkan agama mereka ya. Tetapi agama yang diakui di Indonesia itu hanya beberapa ya, ada Islam, Protestan atau Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itulah agama yang diakui ya oleh negara kita. Sekarang keragaman ras dan antar golongan. Ras ini merupakan kategori individu yang secara turun-temurun memiliki ciri-ciri fisik dan biologis tertentu. Coba kalian perhatikan gambar di sini ya. Ini ada ras Asiatik Mongoloid. Ini ciri-cirinya ya. Biasanya matanya sipit, rambutnya lurus ya, kulitnya putih. Kemudian biasanya ini ras ini dari Tiongkok ya atau Cina. Kemudian Malayan Mongoloid. Nah, ini kebanyakan masyarakat Indonesia itu rasnya adalah Malayan Mongoloid ya, berkulit sawo matang. Kemudian Melanosoid, ini biasanya hidungnya mancung, kemudian rambutnya keriting, kulitnya lebih gelap ya. Kemudian ada Kaukasoid, ini biasanya dari bangsa Eropa ya, di mana kulitnya putih, kemudian rambutnya juga lurus, tinggi, hidungnya mancung ya, dan matanya biasanya biru ya, kebiruan. Nah, berbagai keragaman ras yang ada di Indonesia ini, nah ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Ada yang kedatangan orang luar yang ke Indonesia dari perdagangan tadi, kemudian dulu juga bisa dari faktor penjajahan ya, karena letak Indonesianya yang sangat strategis, sehingga ya banyak negara-negara lain yang datang ke Indonesia, yang ini juga bisa menyebabkan keberagaman ras ya, di mana terjadinya perkawinan antar orang Indonesia dengan orang luar negeri ya. Kemudian antar golongan, ini berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Nah, antar golongan ini bisa dilihat dari segi
ekonomi, ya, misalnya golongan rendah, golongan menengah, dan golongan atas. Kemudian juga ada dilihat dari pekerjaannya, ya, ada yang bekerja sebagai petani, ada pengusaha, ada yang jadi karyawan, ada yang pegawai, ya. Kemudian juga dari penghasilannya, ya. Kemudian dari agamanya dan sebagainya, ya. Nah, sekarang pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Apa pengaruh keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia? Nah, pengaruh atau dampaknya itu bisa positif juga bisa negatif. Dampak positif dari keberagaman masyarakat Indonesia, yang pertama terciptanya integrasi nasional, ya, bisa menimbulkan persatuan. Kemudian menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa, ya. Kemudian apa sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu terjadinya konflik dalam masyarakat. Mungkin kalian sering mendengar, ya, ataupun mengalami sendiri di daerahnya itu terjadi konflik, ya. Kemudian munculnya sikap primordialisme. Apa itu sikap primordialisme? Ini pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawanya sejak kecil, ya. Baik itu mengenai tradisinya, adat istiadatnya, atau budayanya, ya, sehingga menganggap budayanya sendiri, adatnya sendiri yang paling unggul atau yang paling baik. Kemudian munculnya sikap etnosentrisme. Ini juga sikap kesukuan di mana memandang sukunya itu yang paling unggul atau sukunya sendiri itu yang paling baik, ya. Jadi menganggap suku yang lain itu kurang baik. Kemudian sifat fanatisme yang berlebihan. Ini mempunyai keyakinan, ya, yang kuat, tapi menganggap keyakinan orang lain itu kurang baik. Jadi keyakinan sendirilah yang dianggap paling baik. Nah, dampak dari keberagaman ini, ya, yang tadi bisa menimbulkan terjadinya konflik, kemudian munculnya sikap primordialisme, ya, dan sikap etnosentrisme dan juga fanatik yang berlebihan. Ini nanti bisa mengakibatkan terjadinya konflik sosial. Nah, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Perhatikan, di Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil, ya, yang semuanya ini dihuni oleh berbagai suku, ya, berbagai etnis dengan adat dan budaya yang berbeda. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Hal ini bisa menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Keberagaman ini semakin menarik dengan letak geografis dan keindahan alam Indonesia, ya, sehingga dunia internasional banyak yang datang ke Indonesia, dan ini bisa menyebabkan devisa negara Indonesia meningkat. Kemudian keberagaman masyarakat Indonesia ini merupakan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa, maka kita wajib bersyukur atas anugerah ini dengan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, keberagaman ini memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah satu karakteristik dari keberagaman itu adalah adanya perbedaan. Beragam pasti berbeda. Nah, bagaimana caranya ya? Nanti beragam bisa bersatu, ya. Nah, masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu tadi disebut dengan konflik. Nah, bentuk konflik pada masyarakat Indonesia ini ada konflik antar suku, ya. Nah, ini contohnya ya, contoh konflik antar suku, ya. Ini suku A dan suku B misalnya, ya. Ini terjadi konflik, ya. Mungkin sampai terjadi bentrokan, ya. Kemudian konflik antar agama, ya. Ini juga pernah terjadi di Indonesia, ya. Konflik antar agama, konflik antar ras, kemudian konflik antar golongan. Apa sih yang menyebabkan konflik dalam masyarakat? Yang pertama, tidak ada persamaan pandangan antar kelompok. Jadi mereka berbeda pendapat, berbeda pandangan, ya. Kemudian norma-norma sosial itu tidak berfungsi dengan baik. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya, sanksi terhadap pelanggaran norma itu tidak tegas atau lemah, ya, sehingga tidak membuat efek jera, ya, kepada pelaku pelanggar norma. Kemudian tindakan anggota masyarakat itu sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Dan selanjutnya terjadi proses disasosiasi atau persaingan yang tidak sehat. Sekarang gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik. Yang pertama itu gejala menganutnya etnosentrisme kelompok, ya, yaitu rasa kesukuan, ya, di mana menganggap sukunya ya sendiri itu yang paling unggul. Kemudian stereotip terhadap suatu kelompok. Apa itu stereotip itu? Ya, stereotip itu, ya, anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Jadi sudah mengecap kelompok A begini, kelompok B tidak baik, ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan atau memiliki potensi untuk menyebabkan konflik. Kemudian hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis, hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Ini gejala-gejala, ya, yang bisa menimbulkan atau memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial. Sekarang, kalau sudah terjadi konflik, apa akibatnya? Ya, akibatnya yang pertama adalah perpecahan dalam masyarakat. Itu pasti, ya. Misalnya dalam satu masyarakat itu ada bentrokan antar suku, ya. Pasti suku yang terjadi bentrokan itu akan pecah. Kemudian kerugian harta benda dan juga sampai korban jiwa, ya. Kemudian kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada dan perubahan kepribadian. Ini yang bisa ditimbulkan atau akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Nah, sebelum ataupun sesudah terjadinya konflik itu bisa dicegah, ya. Jadi ada upaya untuk mencegah konflik yang bersifat SARA. Apa saja, ya? Ini ada cara preventif, represif, dan ada kuratif. Preventif.
Ini adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum terjadinya masalah. Dengan cara mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati, saling menghargai, kemudian kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Jadi kalau preventif ini dilakukan sebelum terjadinya konflik. Jadi jangan sampai terjadi konflik. Ini harus bagaimana sikap kita, ya. Kemudian represif. Represif ini upaya untuk mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah. Setelah terjadinya konflik, ya, kemudian diatasi, ya, dengan cara penangkapan, pembubaran paksa, ya, dan sebagainya. Inilah yang dinamakan dengan represif. Kemudian kuratif. Ini upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Tujuannya apa? Untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Bisa dengan cara pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Nah, itu cara-cara untuk mencegah konflik. Nah, upaya pencegahan konflik yang bersifat sara secara umum, ya, ini bisa dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai, kemudian menjaga semangat persatuan dan kesatuan, membangun keberagaman inklusif, kesadaran budaya multikultur, kemudian membangun toleransi dan membangun sikap sensitivitas gender, ya. Jadi ini untuk mencegah konflik, ya, secara umum. Ya, demikian pembahasan, ya, tentang permasalahan dalam keberagaman dan juga cara atau upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah, ya, akibat dari keberagaman tersebut, ya. Akhirnya bisa disimpulkan bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan golongan. Masalah yang diakibatkan oleh keberagaman masyarakat ini bisa konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan golongan. Nah, penyebab dari konflik itu antara lain etnosentrisme, stereotip, hubungan antar pemeluk agama yang kurang harmonis, dan juga hubungan antar penduduk asli dan pendatang yang kurang harmonis. Nah, keempat, akibat dari konflik itu perpecahan dalam masyarakat, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial, kerugian harta dan korban jiwa, serta perubahan kepribadian. Kemudian yang kelima, upaya pencegahan dan mengatasi masalah akibat keberagaman masyarakat itu bisa dengan cara preventif, represif, dan kuratif. Preventif, kita harus mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai, menghormati. Represif, ya, bisa pembubaran paksa kalau saat terjadinya konflik, penangkapan provokatornya, ya, dan sebagainya. Kemudian kuratif, ini adalah tindak lanjut untuk penanggulangan masalah akibat dari konflik tersebut. Ya, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami, ya, dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.